Shalom umat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema kita pada saat ini adalah hidup dalam roh. Diambil dari Roma 13 ayatnya yang ke-14. Suatu ketika saya membaca sebuah berita kriminal yang sangat menyedihkan, sebuah berita di mana ada seorang anak perempuan yang harus kehilangan nyawanya karena perlakuan dari mantan pacarnya. Pada saat saya membaca itu, saya membayangkan, berimajinasi kalau seandainya bagaimana perasaan orang tua pada saat itu. Mendengarkan kabar yang bagaikan geledek yang menyambar di siang hari, apa yang akan saya lakukan? Respon apa yang akan saya lakukan? Jika dalam sebuah kemarahan, emosi yang menyelimuti kehidupan saya mungkin pada saat itu, mungkin yang di pikiran saya adalah rasa ingin membalas. Begitu tinggi. Kalau bisa pelaku dihukum mati, dirajam, disiksa dan sebagainya. Terlintas bayangan kalau seandainya emosi begitu menyelimuti diri saya. Mungkin akan ada rasa kepuasan yang terjadi. Wah, rasa puas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun bayangan saya terhenti pada saat saya membaca kembali berita tersebut. Saat orang tua dari korban mengatakan, saya memaafkan apa yang telah ia perbuat terhadap anak perempuan saya. Wow, sungguh sebuah tindakan yang bagi saya pada saat itu saya membaca ini sebuah berlawanan, sangat berlawanan dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya imajinasikan. Ada sebuah pengampunan terjadi di dalam berita tersebut. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita tidak melihat adanya sebuah pertumbuhan dalam diri kita. Seringkali kita melemahkan diri kita. Kita katakan, aduh saya memang orangnya nggak bisa begini sih. Saya memang orangnya nggak sabaran. Saya memang orangnya tidak seperti ini. Saya tidak bisa bersama dengan orang-orang tertentu. Banyak alasan, banyak excuse untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Membenarkan kedagingan kita. Oleh karena itu sebagai manusia, maka kita katakan bahwa kalau kita hidup di dalam kedagingan, maka kita berlawanan dengan roh. Berlawanan dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, pada saat kita mendengarkan setiap firman Tuhan, di mana Roh Kudus itu tidak pernah bisa hidup terlibat aktif di dalam kedagingan, maka kita harus memberikan lebih banyak. Mungkin semuanya seharusnya Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kita, agar membentuk dan menumbuhkan kita semakin serupa dengan Kristus. Pada saat kita hidup di dalam roh, pada saat itu kita juga sedang diubah dan sedang menjalani kehidupan di dalam Yesus. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita sudah memilih hidup di dalam roh, maka berkatalah seperti ini. Kedagingan kita ingin membalas dendam, namun roh menyuruh kita untuk mengasihi dan menyebarkan kebaikan. Kedagingan kita ingin melayani pemikiran-pemikiran berdosa, namun roh menyuruh kita untuk berjalan dengan penguasaan diri. Kedagingan kita mendikte setiap suasana hati kita, namun roh berpengaruh dalam hidup kita untuk tetap berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu kita harus berhenti menghindari pertumbuhan dan berpikir bahwa kita tidak dapat berubah. Kita harus berubah. Kita yakin kita bisa berubah. Karena kita memiliki kuasa di dalam Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa dalam diri kita yang mendorong kita untuk menjadi bagian di dalam kehidupan Kristus. Dan biarlah dalam setiap kehidupan kita pada saat kita menerima Roh Kudus itu di dalam setiap kehidupan kita, kita bisa taat, kita bisa berubah, dan kita tidak lagi berkompromi dengan dosa. Tuhan memberkati kita.